wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahman dari UPT SMP Negeri 1 Kelara. Saya mahasiswa PPG Dalam Jabatan kategori 1 Angkatan 2 dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan PPL pembelajaran matematika materi perkalian bilangan bulat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali belajar seperti biasa untuk melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Oke, namun sebelum kita mulai, tolong nak ketua kelas disiapkan teman-temannya berdua sebelum mulai pelajaran. Oke, Nabil silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Jadi sambil kalian menyiapkan bukunya, silakan siapkan bukunya. Kemudian saya akan mengecek kehadiran dulu ya. Oke. Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Kesha. Satu dulu. Ada informasi di mana Kesha ini? Sakit apa tidak ada informasi ya? Tidak ada. Oke. Selain itu siapa lagi? Pak Pia. Ada informasi? Tidak. Siapa lagi? Akbar. Akbar. Oke. Siapa lagi? Ada lagi? Apa? Marialu. Muhammad bin Arif itu ya? Arif ya? Yang lain? Tapi semua? Oke ya? Jadi pada kesempatan hari ini seperti biasa, jadi kita akan melanjutkan kembali pertemuan hari ini ya. Tetapi saya mau ingatkan kembali, siapa di antara kalian yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Tentang apa pertemuan sebelumnya? Bilangan bilangan bulat. Oke, baik. Saya ingin bertanya dulu. Coba Muhammad Nabi, berapa hasil dari 2 tambah 3 misalnya? Berapa? 5. Oke. Ada lebih hikmah? Coba lebih hikmah. Min 2 tambah 3. Min 5. Min 2 tambah 3. Min 5. Ada yang lain? Oke. Masih ingat tidak? Masih ingat tidak konsep penjumlahan bilangan bulat? Yaitu tanda sama dan tanda Berbeda. Kalau tanda sama, Tulis tandanya, jumlahkan ditulis tandanya. tandanya, jumlahkan angkanya. Kalau tanda berbeda, Tulis tanda yang besar, baru dan kurangkan. kurangkan angkanya. Berarti kalau begitu, min 2 tambah 3, tanda berbeda. Berarti hasilnya Positif 1. positif 1. Ya, itulah pertemuan kita pada materi sebelumnya tentang penjumlahan. Nah, hari ini ya kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu apa? Materi pelajaran kita pada hari ini adalah operasi
perkalian bilangan bulat. Ingat ya, operasi perkalian itu adalah merupakan penjumlahan berulang, ya. Jadi ada keterkaitan antara penjumlahan bilangan bulat dan perkalian, gitu ya. Oke. Nah, seperti apa itu coba perhatikan. Untuk model pembelajaran kita pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan suatu metode pembelajaran baru, yaitu model pembelajaran inovatif problem basic learning. Jadi hari ini kalian akan mengerjakan sebuah masalah, mengerjakan sebuah tugas berbasis masalah untuk mencari jawaban atau mencari solusi dari permasalahan yang akan kalian kerjakan sebentar, ya. Nah, seperti itu. Apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang ingin kalian capai setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Yaitu apa? Tujuan pembelajaran adalah dengan menggunakan model pembelajaran PDF, jadi peserta didik diharapkan dapat menerapkan operasi aritmatika pada bilangan real, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Terkait dengan perkalian, saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Coba kalian amati di atas, ya. Oke, itu pertanyaan di atas, ya. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4. Oke. Jawaban salah diberi skor minus 2. Tidak dijawab diberi skor minus 1. Oke. Nah, untuk 50 soal yang diberikan, Ahmad mampu menjawab 34 soal dengan benar, ya. Jadi 34 soal dijawab dengan benar. Kemudian 8 jawabannya salah, ya. Kemudian sisanya tidak diisi atau tidak dijawab. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengetahui berapa skor yang diperoleh oleh Ahmad, ya? Jadi di sini kalian harus berpikir langkah-langkah apa yang bisa digunakan untuk menjawab permasalahan seperti di atas. Tentu ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Itu apa? Apa? Nabil? Perkalian. Karena untuk mengetahui berapa jawaban Ahmad untuk soal yang benar, siapa? Kita apakan? Dikali berapa? 4. Ya, dikali 4. Ya kan? Nah, jadi inilah salah satu materi kita pada hari ini, itu penjumlahan perkalian bilangan bulat untuk menyelesaikan permasalahan yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Baik ya? Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita memasuki pelajaran inti, yaitu kita akan belajar berkelompok, ya. Di sini sudah ada 5 kelompok. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ya. Kelompok 1, Sulaiman. Oke, sudah ada dengan tempat Pardi, Muhammad Daniel, Putri, Nur Sulis, kemudian Muhammad Rahmat. Kemudian kelompok 2 akan bergeser Muhammad Ramadianto, Arif Mahardika, kemudian Lilis, ada Lilis, ya silakan bergeser ya, berpindah sesuai dengan kelompok di atas. Kemudian Nurfia, oke, perhatikan di atas. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan sebuah media dalam pembelajaran, ya. Jadi saya akan membagikan sebentar dengan media kartu, ya, media kartu tambah dan kurang. Biasa disebut media takut, ya, tambah kurang. Oke. Jadi di sini kelompok, jadi kalian memberi kelompok yang permasalahan yang tadi, ya. Oke. Nah, sekarang silakan isi pertama nama kelompoknya sesuai dengan tampilan yang ada tadi, ya. Nah, jadi tadi perhatikan nama kelompoknya. Nah, kemudian ini saya akan bagikan. Ini namanya takut, ya. Ulang. Jadi sudah kita jelaskan seperti apa menggunakan media pembelajaran.
Oke, silakan ditulis dulu nama-namanya ya. Nah, silakan ditulis sesuai dengan nama kelompoknya yang ada di atas. Oke. Oke. Nah, jadi ini namanya kartu tahun tambah kurang ya. Kemana cara kalian untuk mengisi LKPD yang ada di masing-masing kelompok? Sebentar pada saat diskusi tentu harus mengikuti petunjuk atau langkah-langkah yang ada pada LKPD. Oleh karena itu, saya berharap pada anak sekalian pada saat dijelaskan bagaimana menggunakan LKPD ini, kalau diperhatikan dengan baik. Oke, kalau kita lihat, nah ini perhatikan. Oke, nah ini petunjuk menggunakan kartu takut pada LKPD. Nah, jadi kartu takut ini kan ada kartu tambah, ada kurang. Jadi ada tambah, ada kurang. Itu tidak sederhana. Apa gunanya kartu tambah dengan kartu kurang? Nah, kartu tambah ini itu digunakan untuk mewakili bilangan positif. Oke? Dan kartu yang bertanda kurang ini digunakan untuk mewakili bilangan negatif. Oke, paham sampai situ? Ya? Oke, jadi ini yang pertama. Coba perhatikan yang keempat. Jika bilangan pertama pada operasi perkalian adalah bilangan negatif, apa yang dilakukan? Nah, jadi misalnya di depannya itu jadi bilangan pertama yang paling depan ya, saya bilis 2, bilis 3 dikasih sekian. Ya, jadi kalau yang di depannya adalah bilangan negatif, maka yang dilakukan adalah balikkan semua kartu yang dihasilkan. Jadi nanti kalian akan tempel. Sebentar kalau ternyata yang dibalik pengalihan pertamanya atau bilangan pertamanya adalah negatif, dan dia membalikkan. Artinya apa? Kalau dia tadinya positif, maka menjadi negatif. Kalau tadinya negatif, menjadi positif. Ya, paham? Understand? Nah, apa gimana langkah-langkah kegiatan? Ya, jadi langkah-langkah perhatikan. Jadi pertama, letakkan kartu takut di atas meja. Ya, seperti sudah ada semua ya. Seperti sudah ada kartu takutnya. Jadi misalkan antara yang positif dan yang negatif sudah ada pada masing-masing. Langkah selanjutnya, letakkan kartu tambah pada kotak yang tersedia, begitu pula kartu yang kurang. Jadi masing-masing sudah ada kotaknya ya, sudah ya. Oke, lanjut. Kemudian letakkan kartu operasi tambah dan kurang di tempat yang tersedia pada LKPD. Jadi nanti sebentar di LKPD-nya akan ada tugas ya untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi nanti kalian akan menempelkan kartu tambah di tempat yang tersedia dan kartu kurang juga di tempat yang tersedia, tergantung dari permasalahan yang akan kalian bahas di LKPD. Jadi akan didiskusikan sebentar. Oke? Kemudian untuk memperagakan penggunaan ikuti langkah-langkah pada LKPD ya. Jadi kalian akan mengikuti sebentar langkah-langkahnya. Nah, kalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ya. Gimana? Ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semua? Nah, oke silakan. Kelompok satu silakan dibuka LKPD-nya, selesaikan permasalahannya. Kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan ya. Oke, tanpa ada kurang ya. Jadi kalau beritanya tersebut adalah kartu tambah, silakan dilem. Kami tulis sama ya. Dilem pada tempat yang telah tersedia. Oke. Ya, jadi ada yang lem, ada yang nempel ya, kerjasama. Dan harus ada lihat dulu jawabannya ini apa, apakah positif atau tanda kurang atau tanda tambah ya. Perhatikan. Jadi perhatikan petunjuk yang ada ya. Silakan. Oke. Silakan kerja sama ya. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Oke. Jadi harus kerjasama ya. Negatif harus dibalikkan hasilnya.
Oke. Gimana, ada kendala? Ada? Ya. Mana? Oke, ada kendala sini? Cepat. Aman? Ya. Itu lantai yang ada di atas ini. Ya. Sini gimana? Oke. Jangan lupa di sini kan ada pertanyaan dijawab. Dijawab. Berapa? Itu ya. Perhatikan tandanya. Tinggal kalian hitung. Jadi tanda tadi yang positif mewakili, yang tanda takut mewakili yang positif, yang tanda takut mewakili yang negatif. Misalnya dia seperti ini, berarti dia positif belahan negatif. Oke. Kendala? Ya, jangan lupa dijawab ya. Itu pertanyaannya. Jawab. Oke. Ya, ini harusnya sama ya. Yang baik-baik. Jadi kalau itu sudah selesai, coba kembali membuka dari awal. Perhatikan baik-baik kesalahan yang ada, jangan sampai masih ada yang keliru, ya. Kalau ada yang salah, bisa dia kembali perhatikan. Sesuai dengan petunjuk yang ada di situ, ya. Bisa tidak ada yang kembali, yang dipersiapkan, ya. Kalau misalnya sudah oke, sesuai dengan petunjuk yang ada, dulu untuk presentasi dokter, ya. Bukan yang posisi nomor 1 sampai ke depan, dan yang lain tolong diperhatikan, ya. Dilihat yang potongannya. Kalau ada yang mau bertanyakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang menyelesaikan permasalahan dalam bulan 2 dikali 4, di mana operasi perkalian merupakan pengulangan operasi penjumlahan 2 dikali 4. Kita akan menggunakan kartu positif untuk mewakili bilangan positif 4 sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4 dan dikali 2. Berarti kita akan mengulanginya sebanyak 2 kali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 2 kotak. Dan hasil dari 2 dikali 4 adalah berapa banyak kartu positif di dalam kedua kotak tersebut. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan hasil dari perkalian 2 dikali 4 adalah positif 8. Oke? Bagaimana yang kalian lakukan, sama tidak? Sama. Oke, jadi jawaban untuk nomor 1 permasalahan nomor 1 yang dikerjakan di LPPD sudah benar. Oke, boleh upload dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kelompok 3 ingin menyelesaikan permasalahan 2 dikali 3, di mana perkalian adalah penjumlahan yang berulang. 1. Detailkan kartu
hasilnya kelompok 3 ada yang berbeda? Atau sudah sama? Sama, Pak. Untuk kelompok 3. Anda bisa kembali ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok saya untuk menyelesaikan permasalahan 2 kali 5 yang positif sebanyak 5 buah dan tambahkan kartu positif lagi sebanyak 5 buah. Karena operasi itu min 2 kali 6 adalah min 2 atau bilangan negatif, maka balikan semua kartu yang dihasilkan didapat 6 kartu min sebanyak 2 baris. Kemudian tambahkan kartu min di baris pertama dan kedua, maka itulah hasil dari min 2 kali 5 yaitu min 10. Oke, jadi hasilnya adalah min 10. Gimana yang lain? Sama Pak. Sama Pak. Sama? Sama. Min 10. Nah, jadi di situ tadi ada catatan ya, seperti yang dari awal saya sampaikan tadi, jika bilangan pertama pada perkalian itu adalah bilangan negatif, maka balikan semua yang dihasilkan. Jadi kalau hasilnya adalah positif, dibalik menjadi negatif. Nah, kalau hasilnya adalah negatif, maka dibalik menjadi positif. Sehingga permasalahan dari tadi berapa? Min 2 kali 5 kali 5 10. Oke? Silakan aplaus untuk temannya ya. Jadi kalian ada di sana, nah kita sedikit dulu. Oke. Sebenarnya begini. Jadi kita perlu konsentrasi ya. Jadi tidak, kalau diperhatikan dulunya atau perintahnya begini. Apa yang saya katakan? Jadi misalnya saya katakan ini adalah kebutanan, ya. Nah, kalau kita kata-kata kebutanan, maka lakukan perintah itu seberapa yang saya sebutkan. Dan kalau tidak ada kebutanan, jangan ada yang kebutanan. Yang maksudnya kebutanan 3 kali, 2 kali. Ini sudah kita konsentrasi, ya. Apa tadi bunyinya? 2 kali. Kebutanan. Berarti kalau ada tidak kata kebutanan haruskan. Kita baik-baik. Kebutanan 2 kali. Kebutanan 1 kali. 3 kali. Kebutanan 2 kali. 1 kali. Kebutanan 2 kali. 3 kali. Masih ada yang tidak konsentrasi ya. Jadi langsung saya konsentrasi, oke? Jangan kebutanan kembali. Gimana? Jangan mengikutan. Ya, jadi kesimpulannya ada di UKPD kalian, silakan ditulis ya. Ada di UKPD yang belum diisi, jadi perhatikan. Ini kesimpulannya kalau dalam positif diwakili oleh A dan diwakili oleh B, ya. Jadi kalau A dikali B sama-sama dalam positif, maka hasilnya adalah Amin. Kalau kita ganti dengan angka, saja A-nya 1, B-nya 2, berarti sama dengan 2 kan? Nah, ini juga kalau bilangan positif kita bilang negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif, ya. Seperti ini. Kemudian permasalahan ketiga, kalau bilangan negatif dikali bilangan positif, misalnya bilangan positif negatif itu A, bilangan positifnya adalah B, maka di sini adalah negatif A dikali B, hasilnya A negatif AB. Kita lihat angka, ya. Demikian pula kesimpulan yang keempat, ya. Jika bilangan pertama didominasi oleh A negatif dan yang kedua didominasi oleh B negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Oke? Nah, gimana? Ada yang belum paham dengan materi kita hari ini? Atau sudah paham tentang perkalian ya? Paham. Oke, nah sekarang saya tanya. Kalau bilangan positif dikali bilangan positif hasilnya? Positif. Bilangan negatif dikali bilangan negatif? Positif. Oke. Bilangan negatif dikali bilangan negatif? Oh, positif.
Bilangan negatif dikali bilangan positif? Negatif. Negatif. Bilangan positif dikali bilangan negatif? Hah? Negatif ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk perkalian itu kesimpulannya ya seperti di atas, nanti tandanya sama baru hasilnya positif. Apakah sama-sama positif atau sama-sama negatif ya. Nah, kalau tandanya berbeda maka hasilnya adalah negatif ya. Kita akan melakukan refleksi. Jadi kita akan memberikan refleksi untuk kalian sebelum kita masuk di penutup kegiatan penutup hari ini. Jadi di sini ada refleksi siswa. Silakan diisi dalam waktu sekitar 10 menit ya. Semuanya refleksi ya. Akan ditulis refleksi kita hari ini. Bagaimana perasaanmu setelah yang berlangsung? Apakah saya senang, bahagia, tidak senang dan seterusnya? Itu saja. Itu namanya refleksi yang ada dalam diri kalian. Yang perasaanmu, perasaan selalu belajar hari ini. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan ya. Silakan dituliskan di situ. Jadi pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang kita harapkan tadi adalah bagaimana kalian mampu mengoperasikan perkalian bilangan bulat, ya, dan itu sudah dipelajari melalui KPD dan hasil dari yang kalian dapatkan hari ini ternyata semua sudah bisa, ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, karena di operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat itu kan ada dua, jadi ada perkalian, ada pembagian ya. Nah, jadi untuk materi pembagian insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Berikan tugas untuk mengerjakan soal yang sesuai dengan yang kita kerjakan tadi ya. Jadi tentang perkalian dan pembagian atau tentang perkalian. Nah, ini ada tugas yang bisa berjalan rumah ya. Tugas kalian. Pada kesempatan kali ini saya rasa tipsnya ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pelajaran berikutnya itu adalah tentang pembagian bilangan bulat. Oleh karena itu saya berharap kepada kalian semua untuk mencari materi-materi yang akan dipelajari itu baik di buku, baik di internet dan seterusnya ya. Supaya nanti pada pertemuan ini sudah ada dasar atau bekal bagi kalian untuk memasuki materi pembagian bilangan bulat. Oke? Mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.